Kalau kita berbicara desain besar kepegawaian nasional, ini sudah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Mm-mm. Ya, sejak 2014, Undang-Undang 5 2014 sampai dengan Undang-Undang yang terbaru, Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, ASN kita terdiri dari dua, PNS dan P3K. Ya. Saya perlu ya Mbak Sari memberi informasi kepada kawan-kawan kita semua. Mm. ASN kita sekarang sudah besar jumlahnya. 5.359.000. Hmm. 5.359.000. Itu ya, 209 orang. Nah, ini akan bertambah terus. Karena sekarang kan kita sedang menyelesaikan pengangkatan CPNS, P3K tahap 1, tahap 2, Mm-mm. dan P3K paruh waktu. Ya. Nah, ini juga saya perlu memberikan informasi lengkap kepada teman-teman semua. Berapa sih P3K kita tahap 1 dan tahap 2 yang sudah berproses ini? Sudah Mm-mm. berproses sampai 87%. Jadi saat ini P3K-nya yang kita angkat itu 875.545 orang. Besar jumlahnya, Ya. 875.545 orang. Ini yang P3K penuh waktu. Sedang berproses terus sekarang, Mbak Mhm. Sari. Mhm. Nah, Mhm. BKN bersama dengan pemerintah daerah, ya, provinsi, kabupaten, kota, kementerian, lembaga, terus menyelesaikan SK ini dan tahapannya adalah 1 Oktober 2025. Ya. Nah, kemudian yang tidak tertampung di dalam P3K penuh waktu, ya, di tahap 1 dan tahap 2, kemudian dibuatkan skema untuk P3K paruh waktu. Mhm. Nah, jumlahnya besar. Saat ini yang sudah diproses untuk P3K paruh waktu itu jumlahnya 1.245.856 orang. Baik. 1.245.856 orang. Nah, ini terdiri dari pegawai pusat dan daerah. Nanti Mhm. ya, Mhm. ditempatkan di pusat di daerah. Ada 32 provinsi dan 504 kabupaten kota. Ya, ini yang sedang berproses dan ada kurang lebih 59 instansi pusat. Hmm. Jadi ini jumlah yang besar yang akan terus kita optimalkan. BKN bersama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian lembaga terus bergerak menyelesaikan penerbitan NIP, kemudian SK di masing-masing instansi. Seperti itu progresnya, Mbak Oke. Sari, Mas Yuda ya. Baik. Jadi P3K-nya penuh waktu dan paruh waktu 2 jutaan yang akan Hmm. kita Dengan angka besar. yang cukup besar begitu ya, Prof. Artinya ini kalau kita selaraskan dengan tema bahasan kita sebagai jalan tengah mengatasi pengangguran, apakah memang disinyalir mampu begitu di tengah angka pengangguran yang juga cukup tinggi, banyak Ya. mereka yang mencari lapangan pekerjaan akhir-akhir ini, Prof. Ya, tentu ini upaya maksimal dari pemerintah yang terus kita lakukan ya. Mm-mm. Terus, karena apa? Untuk mengangkat ASN itu harus ada kebutuhan. Oke. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga. Juga kebutuhan ini ada relevansinya dengan ketersediaan anggaran. Jadi Hmm. pemerintah itu selalu ada dua faktor minimal untuk mengelola sumber daya manusia. Satu, masing-masing instansi butuh SDM kualifikasi apa. Ya. Ada butuh dokter, guru, perawat. Nanti kebutuhan ini dari jalur mana? Jalur CPNS atau jalur P3K. Kan ada dua Hmm. jalur Ya, kita. baik, baik. Nah, kemudian ketersediaan anggarannya berapa? Mm-mm. Bulan ini, tahun ini perlu mengangkat 1.000, tersediaan anggaran 1.000, Kabupaten Ngawi misalnya mengangkat. Mm-mm. Kemudian Kota Surabaya perlu 3.000 misalnya, angkat 3.000. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan. Kalau dulu Mbak Sari yang namanya formasi, Ya, betul. ya. Mm-mm. Nah, itu. Ya, ya, Nah, ya. Jadi, itulah yang sekarang sedang berproses. oke, ini mereka-mereka untuk yang tertampung dalam P3K paruh waktu adalah mereka yang tidak lolos CASN di tahun 2024, termasuk mereka yang tidak mendapatkan formasi ya, Prof? Jadi tidak begitu skemanya. Bagaimana? Ini kan ada kelompok R1, R2, R3, R4, R5 ya. Ini Mm-mm. diselesaikan dulu. Mhm. Yang ada formasinya diangkat penuh waktu. Oke, baik. Kemudian yang belum ada formasinya, kemudian diangkat dengan formasi paruh waktu. Nah, Baik. ini paruh waktu juga nanti diberikan nomor induk pegawai oleh BKN. Tetap sama dapat NIP ya, Prof ya? Iya, Oke. dapat dapat nomor induk pegawai karena masuk kategori
sebagai ASN. Uh-uh. Tapi bagaimana? P3K paruh waktu. Oke, tapi bagaimana juga untuk cara kerja mereka? Karena paruh waktu kita identiknya dengan freelance begitu ya? Karena tadi dapat Enggak, NIP, ini seperti apa? Bu. Bagaimana? Jadi Mbak Sari, yang dimaksud paruh waktu itu bukan freelance, Ya. tetap ya. Jadi bekerjanya itu sesuai peraturan dari Bu Menpan, ya, Mm-mm. surat-surat edarannya, regulasi di bidang kepegawaian, itu gajinya sesuai dengan gaji yang diterima saat ini. Oh, Gitu. baik. Atau disesuaikan dengan upah minimum regional, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerahnya. Mm-mm. Itu, Mbak Baik. Sari. Ini yang banyak ditanyakan. Saya sudah diberondong begitu banyak pertanyaan, Prof. Termasuk tadi, wah ini kayak freelance dong ya, gajinya berapa, jam kerjanya berapa, begitu. Ini artinya tetap bisa bekerja sesuai dengan sebelum ketika diangkat sebagai P3K paruh waktu ya. Katakanlah kalau Ya. 8 jam ya mereka harus memenuhi 8 jam itu ya, Prof ya. Ya, yang namanya P3K itu kan unsur besarnya dua. Satu, ada perjanjian kerjanya. Betul. Ya, jadi diatur tuh jam berapa harus masuk kantor, misalnya ya jam 8 sampai jam setengah 5 sore Mm-mm. misalnya. Atau yang bekerja di pos tertentu di rumah sakit, dia diatur shift-shiftnya. Hmm. Tergantung nanti dibunyikan di perjanjian kerjanya, Mbak Sari. Oh, baik. Sesuai dengan kebutuhan Ya. instansi masing-masing artinya, Prof. Betul. Oh, baik. Kemudian diatur juga jangka waktunya. Mm-mm. Ya kan, kalau di dalam undang-undangnya, dalam PP-nya itu kan minimal 1 tahun. Sampai dengan waktu dibutuhkan. Nanti di dalam perjanjian kerjanya dibunyikan berapa tahun kontraknya. Mm-mm. Berapa tahun perjanjian kerjanya. Itulah yang disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, hanya saja yang membedakan ketika P3K yang awal ini adalah penuh dan ini paruh waktu begitu ya. Namun tetap sama akan mendapatkan NIP. Tapi ini yang kemudian banyak dibicarakan oleh masyarakat kita, pertanyaan titipan juga banyak ini yang menyebut bahwa kebijakan ini sekedar tambal sulam karena hanya paruh waktu. Bagaimana BKN menjamin bahwa skema ini tetap memberikan kepastian bagi tenaga honor kita dan juga para pencari kerja, Prof? Nah, di dalam mengangkat pegawai, seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada dua faktor penting. Satu, kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, ketersediaan anggaran, Mbak Sari. Ya. Ya kan? Nah, kalau nanti kinerjanya bagus, ini kan dievaluasi setiap tahun. Semua pegawai kita, PNS dan P3K, itu ada evaluasi kinerja. Mm-mm. Nah, nanti dievaluasi kinerja itu dari PNS, P3K paruh waktu, P3K penuh waktu, sesuai dengan kontraknya. Kontraknya habis, diperpanjang atau tidak. Semua dapat diperpanjang, sesuai dengan kinerja masing-masing. Gitu, Mbak. Oke, baik. Konsepnya dalam Undang-Undang ASN dan PP Manajemen ASN, P3K itu seperti itu. Oke, tapi tetap ada tes juga ya, Prof, seperti pada umumnya ketika CASN, P3K penuh waktu dan lain sebagainya. Kalau dari P3K paruh waktu ya ke P3K penuh waktu nanti ada evaluasi kinerja. Oh, baik. Tapi kalau ke PNS itu aturan kepegawaian kita sudah mengatur harus dengan tes CPNS. Tidak otomatis P3K otomatis pindah ke PNS, enggak. Oke. Sistem dan aturan yang berlaku saat ini harus melalui tes CPNS sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ini sudah berjalan saat ini, Mbak Sari. Baik, ini saya boleh bacakan ya, Prof. Ada beberapa pertanyaan yang masuk sebelum nanti kita akhiri juga karena informasi-informasi harus diupdate terus. Ini ada Ibu Yanti yang mengirimkan pesan singkatnya menanyakan bagaimana dengan nasib P3K penuh waktu jika ada paruh waktu karena kabarnya belum jelas untuk bisa mendapatkan tunjangan hari tua katanya begitu. Dan ini bagaimana skema untuk bisa menduduki jabatan katanya karena anak saya juga P3K yang ini masih ketar-ketir kondisinya. Nah ini bagaimana ini, Prof? Mungkin bisa disampaikan juga kepada para pendengar. Jumlahnya cukup banyak tadi disampaikan dan ini anak Bu Yanti salah satu P3K juga begitu. Cari ya, ini rekan-rekan semuanya. Yang PNS ya misalnya, dia kan dapat tunjangan hari tua, tunjangan pensiun karena kita kan membayar iuran. Dipotong sekitar ya 8% dari gaji pokok. Baik. Ya. Nah, ini skema ini bisa dipakai gitu ya. Jadi tidak kemudian nggak bayar apa-apa, nggak mengiur gitu, tiba-tiba nanti dapat tunjangan hari tua, enggak. Saya kan 25 tahun ini membayar iuran 8% dari gaji pokok untuk nanti tunjangan hari tua saya, pensiun saya gitu. Nah, untuk duduk dalam jabatan tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan kriteria-kriteria tertentu. Nah, sekarang sedang diselesaikan di dalam RPP Manajemen ASN.
gitu. Oke, baik. Tuh. Ini satu lagi ya Prof, ada Ibu Ida yang menanyakan juga ini. Mohon dong Prof, ada kejelasan bagi P3K penuh waktu karena sehingga tidak tumpang tindih dengan yang paruh waktu karena mayoritas mereka adalah masa jabatannya lebih dari 10 tahun ke atas. Kalau beralih ke CPNS agak susah karena waktu dan usia, sehingga harus ada kejelasan sehingga tenang dalam bekerja karena kan kontrak ya Prof. Bagaimana ini Prof? Sebenarnya semuanya basisnya kontrak, Mbak Sari. Sama, semua basisnya kontrak. Sebenarnya sebutannya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di perjanjian kerja itu disebut berapa lama dipekerjakan, dimasukkan ke dalam sistem ASN. Ada 5 tahun kah? Ada 3 tahun, minimal 1 tahun. Dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi, kebutuhan instansi, dan sesuai dengan kinerjanya. Gitu. Bisa dilakukan perpanjangan, tapi tentu ini kita semua harus rajin ya, harus berkinerja tinggi ya. Karena negara sangat membutuhkan kinerja kita semua, yang PNS, yang P3K, semua harus berkinerja tinggi karena semua dievaluasi. Baik, ya. karena harus ada laporannya yang harus disampaikan sebagai penutup ya, Prof. Oke, boleh. Apa nih yang bisa disampaikan juga berkaitan ini upaya dari P3K paruh waktu sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran dan juga kepastian bagi honorer? Saya mengajak kita semua bersyukur sudah bisa masuk ke dalam sistem ASN. Nah, sistem di ASN itu sudah ada regulasi yang mengatur, baik di Undang-Undang, PP, Permenpan, Peraturan BKN. Nah, itu mari kita taati. Kemudian yang kedua, cara bersyukurnya adalah mari kita berkinerja yang tinggi, PNS dan P3K. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan NIP, gitu ya. Berproses, terus mari kita tunjukkan kinerja tertinggi kita, kinerja terbaik kita untuk negara. Baik. Demikian dari kami. Terima kasih Mbak Sari, Mas Yuda. Saya izin dulu ya. Terima kasih lanjutkan pekerjaan berikutnya. Baik. Terima kasih Prof Zudan untuk waktunya. Semoga ini upaya dari teman-teman BKN membuahkan hasil yang manis sebagai upaya juga dari pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan juga membantu honorer ini bisa lepas dari PHK massal. Sekali lagi terima kasih Prof Zudan. Sampai melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.